nggak tahu gimana caranya. Mungkin malam ini aku akan belajar tentang Jenar dulu. Jenar banyak sekali karyanya ya, Jenar ya. Dan salah satunya yang paling bombastis adalah ketika membuat sebuah novel. Itu masuknya novel. Yang judulnya ada satu novel Naila, selebihnya kumpulan cerpen. Oh, kumpulan cerpen yang jangan main-main dengan kelaminmu. Sebetulnya ya tentang seksualitas, tentang problem seksualitas di dalam rumah tangga. Enggak, ini semua berdasarkan kalau karena gue nggak bisa menulis yang susah-susah, ya nggak sih Kak? Ya kan, jadi kita menulis. Bukannya lu nulisnya susah mulu? Enggak, gue susah-susahin habis itu. Jadi saya berusaha nulis apa yang bersinggungan langsung dengan saya gitu. Jadi kayak misalnya perceraian, perselingkuhan, gay, lesbian, yang seperti itu kan terjadi sehari-hari di komunitas kita kaum urban gitu. Tapi memang di situ kacamatanya perempuan sekali karena memang saya perempuan. Oke. Ini ada berapa cerpen di sini, Tam? Semuanya. 12. 12. Yang paling menurut lo, paling edan ceritanya? Kamu sadar sayang? Saya punya alasan untuk selingkuh. Iya, kamu sadar saya punya alasan untuk selingkuh kan sayang. Itu alasan-alasan kenapa orang berselingkuh. Kamu sadar kan sayang? Saya sadar banget. Ada ini nggak? Ada yang ceritanya agak-agak gimana, sedikit buka-bukaan apa gitu nggak di sini? Ya sih memang yang agak ini ya menyangkut ke pornografi itu ya. Iya ada. Nggak, justru kalau gue pribadi biasanya halaman itu yang gue inget terus gitu loh. Oh iya, di draftnya sendiri waktu itu belum jadi buku itu gue stabilo karena gue seneng banget. ada yang apa namanya bahwa kepuasan perempuan itu kadang tidak didapatkan oleh suami, kadang didapatkan justru di sebuah jamban. Ya dari diri sendiri. Terus betapa perempuan itu kadang juga merasakan bahwa hubungan yang lebih menyenangkan itu bukan bersama pasangan hidup, tapi yang eternal itu adalah hubungan dia bersama dirinya sendiri. Memberikan kita satu wacana lagi ya. Nah kalau ngomong soal selingkuh, MK sebagai orang yang menulis Jakarta Undercover ya kan, itu udah yang ke buku keberapa pas sekarang? Undercover 2, undercover 3-nya sebentar lagi. Nih, udah hampir 3 kan, dan dia langsung survei ya kehidupan malam. Pastinya, itu boleh hobi. dibilang, Hobi, ya kan? hobi. Nah kalau menurut lo sendiri, dari pengamatan lo, kenapa sih orang-orang pengen selingkuh tuh biasanya gara-gara apa Kak? Kebanyakan kan gini, dari survei yang gue lakuin kan, orang selingkuh apa dulu? Kalau yang selingkuh yang ada di buku gue itu kebanyakan selingkuh rekreasional. Oh, jadi rekreasi? Iya, rekreasi. Lu udah daftarkan ya istilah itu, Udah, baku ya? kan ada selingkuh secara perasaan kan. Berarti itu bener kok, ada komitmen antara kedua, ada hati yang bicara gitu, ada komitmen yang bicara. Tapi kalau selingkuh rekreasional itu ya buat lucu-lucuan jajanan aja? pasar gitu. Oh, jadi nggak pakai hati? Nah itu survei gue. Tapi pakai alat-alat yang lain? Pasien nomor 1, klien nomor 1 yang paling banyak adalah mereka yang berstatus punya bini. Iya itu. Bapak udah punya bini, udah punya istri. Berarti bisa masuk kategori itu ya. Iya. Rata-rata itu ya. Rata-rata itu. Rata-rata mereka yang punya istri. Iya, kedua Bagaimana adalah dengan orang mereka yang punya kantoran. suami? Hah? Bagaimana mereka yang punya suami? Yang punya suami yang jajan mah cuma 10%. Karena mungkin kebanyakan lebih banyak memang yang pakai hati kali kalau yang punya suami ya. Oh, ember. Kalau perempuan memang gitu, kalau yang namanya selingkuh, at the end of the day yang merasakan tetap menjadi korban adalah perempuan tetap. Iya, benar pasti ya. karena Kasian kalau ya. perempuan mau ngapa-ngapain selalu pakai hati. Kalau laki Oh enggak, gue hari ini pakai hati manjat, mulu. besok lupa. Ya lu. Gue pakai hati mulu. Hati lo rinto soalnya beda. Oke. Ya, saya masih punya 2 tamu lagi dan kita panggilkan sekarang Mas Arswendo Atmowiloto dan juga Jenar Maesa. Ayo. Dikelilingi oleh para penulis-penulis handal ya. Dari dulu sebenarnya aku senang nulis loh, tapi nggak tahu gimana caranya. Mungkin malam ini aku akan belajar tentang Jenar dulu. Jenar banyak sekali karyanya ya, Jenar ya. Dan salah satunya yang paling bombastis adalah ketika membuat sebuah novel. Itu masuknya novel. Yang judulnya Ada satu novel Naila, selebihnya kumpulan cerpen. Oh, kumpulan cerpen yang jangan main-main dengan kelaminmu. Sebetulnya ya
tentang seksualitas, tentang problem seksualitas di dalam rumah tangga, di dalam satu hubungan, gitu. Dan biasanya kebanyakan kalau di sini di Indonesia masih seperti yang tadi Tamara bilang, gimana pun juga tetap pihak perempuan yang jadi akhirnya korban, yang susah gitu ya. Kalau dilihat-lihat Mas Wendo sama MK mirip loh. Mirip. Iya, iya. Apakah ada hubungan darah? Hubungan batin kali ya. Oh, bukan batin ya. Mas Wendo. Hubungan kelamin. Maaf ya saya batuk. Mas Wendo waktu di penjara pernah menulis menghitung hari ya Mas ya? Dan juga pernah menulis apa? Rabit. Apa Mas? Kisah para ratib. Apa Mas? Kisah para ratib tentang apa Para Mas? ratib ya para narapidana itu, tapi saya gambarkan sebagai tukang berzikir. Oh gitu. Benar nggak Mas, di salah satu entah yang mana tulisan Mas Wendo bercerita juga tentang susahnya untuk menyalurkan hasrat di dalam penjara? Sebetulnya nggak terlalu susah kalau mau gitu ya. Yang ini kan tadi Hasrat bilang, apa? Hasrat apa Pakai dulu? angsa bisa, sebenarnya bisa. Ya kalau kita lagi minat ya nafsu aja itu udah. tapi itu memang Mas Wendo ungkapkan di dalam buku-buku karangan Mas Wendo ya? Ya, terutama di Menghitung Hari beberapa saya ceritakan rada. Itu kalau nggak salah dijadiin sinetron apa film sih Mas? Menghitung hari? Sinetron. Sinetron ya Mas ya? Dan menang nomor 1 waktu itu. Wih. Mungkin menang karena kira-kira karena apa Mas? Karena bagian itu kali ya, angsa-angsa. Ya, karena yang jurinya itu nggak pernah masuk penjara gitu aja. Kalau jurinya masuk penjara, ini banyak bohongnya nih. Iya. Mas, kalau misalnya pengen tahu nih, ngomong lagi balik lagi ke soal hasrat dan benda-benda alat kelamin tadi. Menurut Mas Wendo selama di penjara yang paling parah tuh ya, yang paling heboh, yang paling gila yang pernah dilakukan oleh para napi itu dalam mengeluarkan hasratnya itu ngapain Mas biasanya? Ya sebetulnya banyak ya, cara-caranya banyak lah. Dengan baby oil itu juga bisa sendirian itu. Tapi masalahnya waktu itu terbukanya di sana itu makanya nggak boleh memelihara kambing. Ya kan? Nggak pada tahu udah ngerti dong. Tahu caranya, tahu. Lu pada nganggu semua gitu. Yang menjadi masalah ketika itu angsanya esoknya mati. Oh. Jatahnya itu mestinya sehari cuma 4, itu yang keluar malam itu 11. Jadi satu angsa dikerjain 11 orang? Iya. Ya, Dan mereka lagi nafsu-nafsunya kan. Iya, itu beneran. Oh gitu Mas. Nah, bisa dibayangkan usia-usia se-MK begini kan gua? lagi. Ya contohnya gitu. Dia lihat jemuran aja udah kemana-mana imajinasinya. Birahi Itu lagi pergi tinggi. sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun nggak pernah lihat itu. Wah, ngeri. Maka sekali-sekali kamu ke sana, Tika. Nah, nggak cuma lewat doang, lewat. 11 orang. Untuk pemanasan doang, jadi malamnya mereka, iya dapat. Mereka nih, nanti ya. gini, oh kalau angsa oke, tapi kalau King Kong, wah aku mikir dulu. Oke, jadi semuanya itu terekam dan akhirnya Mas Wendo tulis Enggak, semuanya tapi ya? sebetulnya klimaks dramanya bukan di situ. Iya. Ketika akhirnya angsa itu mati kan pada diperiksa. Heeh. Setelah selesai pada yang mengakui begitu-gitu, sorenya pada bikin pesta, pestanya itu angsa itu sendiri. Dimasak. Enggak deh, makasih. Enggak, makanya saya juga bayangin. Saya pengorbanan lahir batin ya. Iya ya. Ya, dia Enggak, mungkin mereka mikir gitu loh Tamara. Ini mentahnya aja enak, apalagi apalagi matangnya. matangnya. Mungkin. Seru banget ya. Dan pemirsa kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi nanti sama mereka dan kita akan coba kalau Coba misalnya mengarang on the spot seperti apa ya. Mengarang angsa. Para penulis-penulis handal ini. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini Silver Boys akan hadir untuk Anda. Jadi tetap di Bincang Bintang. Tadi pada saat commercial break saya sempat ngobrol ya sama 4 tamu saya ini pemirsa. Sebenarnya saya pengen tahu gimana sih menulis itu kok kayaknya kalau saya nggak percaya diri gitu loh untuk memulai menulis gitu loh. Tapi Mas Wendo pernah membuat buku mengarang itu mudah ya Mas? Ya, Mas mengarang itu Wendo? gampang. Mengarang itu gampang. Itu sebenarnya tentang apa Mas? Emang langkah-langkah untuk membuat sebuah buku atau tulisan atau apa? Ya bagaimana mengarang itu aja. Soalnya kalau saya dulu mengarang itu sulit, nggak Ya, laku. nggak laku, iya. Makanya mengarang itu gampang jadinya. Nah kalau Jenar dan MK proses juga Tamara ya proses pembuatan sebuah buku ini gimana? Siapa dulu? Siapa dulu? MK dulu. Kalau gue barangkali rada gampang kali ya karena kebanyakan jalan gitu kan konsepnya gaul aja gitu. Kan lo awalnya wartawan juga ya, Bu? Wartawan, jadi Nah, jadi kebanyakan udah Cuman gampang nggak laku nulis. tuh waktu jadi wartawan nggak laku. Nggak Jadi- laku.
Kalau gue enak karena idenya selalu ada gitu. Jalan ke kafe ini ada peristiwa ini gitu. Ke karaoke ini ada striptease, ketemu ke klub ini ada Uzbekistan, ketemu ke sono ada sashimi girl gitu. Jadi muter aja gitu Itu terus. biasanya lo begitu ngeliat itu, lo pulang ke rumah lo catat, apa pada saat itu juga lo misalnya Enggak, bawa alat seneng-seneng rekam aja atau pada waktu apa itu. gitu. Enggak, diem aja. Menikmati yang ada. Jadi gitu. kamu Kita itu pengarang apa memang tukang kelilingan gitu? suka kelilingan. Sebenarnya gue ini